Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek MPPL kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penilaian Santri TPQ berbasis web. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan proyek tim saya. Saya sendiri, Dwi Kurnianingsih selaku Project Manager, Bayi Indah Budi Hafsari sebagai analis proyek, Yuni Yusriani sebagai desainer proyek dan programmer, Rizky Anida Musdalifah sebagai administrasi proyek, dan yang terakhir Mantini Maya Dewi sebagai trainer proyek. Tujuan kami mengambil proyek ini adalah yang pertama, mempermudah staf dan guru dalam melakukan penilaian pada santri. Yang kedua, santri dapat dengan mudah melihat data diri dan nilai yang didapat setelah melakukan ujian. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh anggota tim saya yang lain. Saya Yuni Yusriani akan melanjutkan pembahasan dari Dwi Kurnianingsih tentang sistem informasi penilaian santri TPQ berbasis web. Taman Pendidikan Al-Quran TPA atau TPQ adalah unit pendidikan non-formal jenis keagamaan berbasis komunitas yang menjadikan Al-Quran sebagai media atau materi utamanya. Seiring dengan perkembangan waktu dan perkembangan teknologi, maka kami kembangkan suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman web yang diharapkan dapat memaksimalkan tampilan aplikasi, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengolahan dan pendataan penilaian santri TPQ, dan memudahkan user atau pengunjung dalam pengaksesan aplikasi baik di mana saja dan kapanpun. Saya Bayi Indah Budi Hafsari akan menjelaskan tentang jadwal proyek atau project schedule dari proyek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penilaian Santri TPQ yang berbasis web. Project schedule-nya ada 4 kategori, mulai dari nama kegiatan, durasi yang dibutuhkan selama berapa hari, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun mulai dan selesainya kapan. Yang pertama ada analisis project, durasi yang dibutuhkan selama 5 hari, mulai hari Senin 4 Mei 2020 sampai dengan Jumat 8 Mei 2020. Untuk analisis projectnya ada beberapa bagian. Ada menganalisa kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penilaian selama 1 hari, kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait mengenai penilaian yang masih manual selama 1 hari, kemudian membuat perancangan sistem berdasarkan wawancara yang telah dilakukan selama 3 hari. Selanjutnya yang kedua ada desainer project dan programmer, butuhkan selama 17 hari mulai dari Sabtu 9 Mei 2020 sampai dengan Senin 25 Mei 2020. Dalam desainer project dan programmer ada beberapa bagian, yaitu merancang desain interface dari proyek yang akan dibuat, dibutuhkan durasi selama 3 hari. Kemudian membuat program web untuk proyek, dibutuhkan durasi selama 10 hari. Kemudian menambahkan fitur pada proyek, durasinya dibutuhkan selama 3 hari. Selanjutnya melakukan dokumentasi pembuatan proyek, durasinya selama 1 hari. Ada administrasi proyek, durasinya selama 10 hari. Mulainya Selasa 26 Mei 2020 sampai Kamis 4 Juni 2020. Administrasi project dibutuhkan waktu selama 10 hari, mulai Selasa 26 Mei 2020 sampai dengan Kamis 4 Juni 2020. Untuk administrasi projectnya ada beberapa bagian, mulai dari mencatat pengeluaran dana selama project berlangsung, durasinya selama 2 hari, kemudian membuat surat-surat untuk kepentingan project selama 5 hari, kemudian untuk melakukan dokumentasi selama proyek berlangsung selama 3 hari. Proyeknya durasi yang dilakukan selama 1 hari, yaitu melakukan pelatihan pada user mulai hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan Jumat 5 Juni 2020. Kelima, tester, durasi pengerjaan selama 5 hari mulai Sabtu 6 Juni 2020 sampai dengan Rabu 10 Juni 2020. Tester terdiri dari untuk melakukan uji kelayakan kepada proyek untuk durasi 2 hari. Selanjutnya tester. Kemudian adalah tester, durasi yang diperlukan selama 5 hari mulai Sabtu 6 Juni 2020 sampai dengan Rabu 10 Juni 2020. Di tester tersebut ada beberapa tahap. Yang pertama
pertama melakukan uji kelayakan kepada proyek, durasi yang dibutuhkan selama 2 hari. Selanjutnya mencatat kekurangan untuk perbaikan yang akan dilakukan pada proyek, durasi yang dibutuhkan selama 1 hari. Selanjutnya melakukan dokumentasi tester yang dibutuhkan selama 2 hari. Selanjutnya yang keenam ada maintenance. Durasi yang dibutuhkan selama 7 hari mulai dari Kamis 11 Januari 2020 sampai kelima ada tester, durasi yang dibutuhkan selama 5 hari mulai dari Sabtu 6 Juni 2020 sampai dengan Rabu 10 Juni 2020. Tester sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama melakukan uji kelayakan kepada proyek, dibutuhkan durasi selama 2 hari. Selanjutnya mencatat kekurangan untuk perbaikan yang akan dilakukan pada proyek, durasi yang dibutuhkan selama 1 hari. Selanjutnya melakukan dokumentasi tester selama 2 hari. Maintenance, durasi yang dibutuhkan selama 7 hari mulai dari hari Kamis 11 Juni 2020 sampai dengan Rabu 17 Juni 2020. Ada beberapa tahap dalam maintenance tersebut. Untuk pemeliharaan dan perbaikan sistemnya dibutuhkan durasi. Saya Mantini Maya Dewi akan menjelaskan tentang struktur rincian pekerjaan dari proyek yang kita buat yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penilaian Santri di TPK. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu tentang analis proyek. Nah, di sini kita akan menganalisa kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penelitian dan membuat perancangan sistem berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan. Yang kedua yaitu tentang desainer proyek dan programmer. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita merancang desain dari interface dari proyek yang akan kita buat, menambahkan fitur dalam proyek. Yang ketiga yaitu administrasi proyek, mencatat pengeluaran selama proyek berlangsung dan membuat surat-surat keputusan dari proyek kita. Nah, yang ketiga ada administrasi proyek. Yang harus kita perhatikan dalam administrasi proyek adalah mencatat pengeluaran selama proyek berlangsung. Yang kedua yaitu melakukan dokumentasi selama proyek berlangsung. Yang keempat ada monitoring proyek. Di monitoring proyek ini, di sini kita akan bertanggung jawab terhadap kegiatan perancangan sistem yang kita buat. Yang kedua melakukan dokumentasi selama kegiatan kita berlangsung. Yang kelima ada training project. Di sini di training project ini kita akan melakukan pelatihan kepada user. Nah, yang terakhir yaitu ada tester. Di tester ini kita akan melakukan uji kelayakan pada proyek yang akan kita buat, dan yang kedua yaitu mencatat kekurangan yang ada di proyek kita dan melakukan dokumentasi tester. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari struktur rincian pekerjaan sesuai judul kita yaitu Perancangan Sistem Informasi Penilaian Santri di TPK. Anida Musdalifah. Jadi di sini saya akan membacakan rincian-rincian anggaran dari Perancangan Sistem Informasi Penilaian Santri TPK berbasis web. Jadi di rincian anggarannya itu kita bagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada gaji tim, operational cost, biaya pendukung, keuntungan, dan total biaya yang dianggarkan. Di gaji timnya itu tersendiri ada bagian-bagiannya lagi. Yang pertama itu ada project manager, analisis project, designer project dan programmer, administrasi, dan trainer project. Untuk project manajernya sendiri, gaji per harinya itu ada 550, masa kerjanya 30 hari, jadi total untuk gajinya itu selama 30 hari itu ada 16.500.000 rupiah. Sedangkan analisis project, gaji hariannya itu adalah 450.000 rupiah, masa kerjanya 5 hari, jadi kalau ditotalkan itu adalah 2.250.000 rupiah. Untuk designer project dan programmer, gaji perharinya itu 500.000, lama kerjanya 24 hari, dan totalnya adalah 12 juta rupiah. Untuk administrasi project, gaji perharinya itu 400.000 rupiah, lama kerjanya 10 hari, dan totalnya adalah 4 juta rupiah. Trainer project, gaji perharinya itu 400.000, lama kerjanya 6 hari, dan
totalnya adalah Rp2.400.000. Dan untuk total gaji tim keseluruhannya itu adalah Rp30.150.000. Yang kedua di sini ada operational cost. Jadi di sini itu adalah biaya-biaya untuk transportasi, konsumsi dan perawatannya. Untuk transportasi biayanya itu adalah 1.500.000, konsumsi 1.650.000, perawatannya 3 juta, dan untuk total biaya operasionalnya adalah Rp6.150.000. Yang ketiga di sini ada biaya pendukung. Di biaya pendukung ini ada perlengkapan, peralatan dan biaya lain-lain. Biaya peralatannya ada 150.000, peralatannya 200.000, dan biaya lain-lainnya adalah 150.000. Jadi untuk totalnya adalah Rp500.000. Yang keempat di sini ada keuntungannya. Jadi keuntungannya itu adalah gaji tim ditambah dengan total operational cost dan ditambah dengan variable cost, dan setelah itu dikali dengan 30%. Jadi total keuntungan kita di sini adalah Rp13.140.000. Yang kelima ada total biaya yang dianggarkan. Jadi untuk total yang tadi dari biaya gaji tim, operational cost, dan biaya pendukung dan keuntungan itu kita jumlahkan lagi. Jadi untuk biaya keseluruhan dari sistem yang tadi kita buat itu adalah Rp59.940.000. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.